Monggo kami persilakan kembali ke tempat. Bisa dimulai yang tersewa. Kalau saya kita ke Pak Marianto, monggo yang masih ada pilihannya disabi biar aman. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu sesi penyampaian visi misi lagi. Kita lanjutkan mawon dan saya persilakan sama nomor 3 untuk di depan koral SD pun monggo kita santai mawon takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula mulyakaken, dumateng sesepuh bini sepuh wabil khusus, dumateng panjenengan Bapak mantan kepala desa Sumberagung periode pertama utawi yang pertama yakni Bapak Sukadi, selajengipun dumateng Bapak Wiono selaku kepala desa di periode kedua, yakni selajengipun dumateng Bapak Suwati sebagai mantan kepala desa yang ketiga, sekaligus pada kesempatan kali ini di tahun ini mencalonkan kembali sebagai kepala desa dengan nomor 2. Selajengipun dumateng Bapak Camat Ibu Ilir yang saya hormati, kemudian yang saya hormati kepada Bapak Pejabat Kepala Desa Sumberagung, kepada Ibu Ketua BPD beserta anggota, kepada Bapak Babin Kamtibmas, kepada Bapak Ketua TKS Kaur Kasih beserta jajarannya, kepada Bapak Ketua Panitia beserta anggota, kemudian yang kami hormati Kepala Dusun, Ketua RT Desa Sumberagung, kemudian yang kami hormati Ketua Lembaga Adat beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Ketua Karang Taruna beserta anggota, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Selanjutnya Ketua BKK beserta kader yang saya hormati, dan tak lupa kepada Imam Masjid, Imam Musola, Khotib Bilal Desa Sumberagung yang kesempatan pada hari ini hadir. Selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi saya, terlebih dahulu Pak, saya selalu berpesan kepada seluruh simpatisan dan masyarakat, mari kita berdemokrasi dengan cerdas. Artinya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, dan perbedaan pemikiran jangan sampai jadikan suatu alasan untuk memecah kerumunan. Monggo kita sama-sama berjabat tangan tetap menjaga kerumunan, dan mudah-mudahan siapapun yang menjadi pemimpin pada periode ini untuk ke depan untuk Sumberagung adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk mengawali penyampaian visi misi yakni Desa Sumberagung sebagai bagian pemerintah Kabupaten Tebo, tentu saja dalam kerja calon kepala desa Sumberagung untuk periode 2020 dan 2026, tentunya saya mengambil artinya patokan ataupun selaras dan mendukung program kerja dari pemerintah Kabupaten Tebo. Dalam menyusun visi misi program kerja ini, saya bersumber dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat Desa Sumberagung, serta tidak lupa memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, adat istiadat serta kearifan lokal yang ada di Desa Sumberagung. Karena ini merupakan sebuah dasar utama untuk pertimbangan
Semua itu merupakan aspek utama dalam penetapan arah dan tujuan menuju sumber agung yang lebih baik. Itu harapan kita semua. Kemudian apa yang menjadi visi saya? Yang pertama adalah visi pribadi, yakni tidak lain dan tidak bukan dari hati saya menyatukan dengan istri saya untuk mengabdikan diri kepada desa Sumber Agung sebagai tanah kelahiran saya. Kemudian secara umum untuk masyarakat, yakni saya mengajar bersama-sama dengan seluruh masyarakat, seluruh elemen untuk bekerja sama mencapai harapan, yakni yang saya tuangkan dalam sebuah misi menuju Sumber Agung yang berakhlak, beradab, dan cerdas, yakni guna mewujudkan kondisi desa dan masyarakat yang tetap. Artinya jangan sampai salah paham, Bapak dimanapun saya sampaikan berakhlak bukan berarti saya mengatakan masyarakat Sumber tidak berakhlak, tidak. Jadi saya mengatakan menuju Sumber Agung yang beradab, bukan saya mengatakan Sumber Agung tidak beradab, tidak. Jadi sama sekali bukan seperti itu. Nanti akan kita rangkai, kita tuangkan dalam sebuah misi. Jadi yang menjadi satu tujuan saya. Kemudian untuk sebagai upaya dalam menentukan tujuan sebagai misi saya menetapkan ada 4 pilar. Jadi saya menetapkan ada 4 pilar. Artinya apa? Saya mengambil filosofi bahwasanya dalam 4 pilar ini mudah-mudahan ke depan Sumber Agung dapat berdiri tegak, dapat memayungi desa Sumber Agung dan masyarakatnya untuk masyarakat yang damai, nyaman, dan tentram. Itu harapan satu-satunya saya. Kemudian yang pertama, yakni dari 4 pilar itu adalah membangun jiwa. Ketahui Pak, bahasa Inggrisnya itu tol jiwa, karena saya sebagai orang Jawa asli. Kemudian di sini saya sampaikan bukan berarti Sumber Agung tidak berakhlak, tidak beradab, namun di sini artinya membangun jiwa Betawi atau jiwa di sini. Jadi saya memandang bahwasanya pentingnya pendidikan akhlak untuk anak-anak didik kita, pendidikan adab dan budaya sopan santun kepada anak-anak kita, karena sama-sama kita lihat bahwasanya untuk di Sumber Agung di masa sekarang ini anak-anak akan kehilangan, akan terfokus pada permainan perkembangan zaman dengan HP. Jadi adab, sopan santun dan akhlak itu selalu dikesampingkan. Jadi harapan saya bersama dengan seluruh masyarakat akan mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membahas masalah ini ke depannya. Jadi harapan kita anak-anak mulai kita dari kecil kita didik akhlak, adab, kita tanamkan sopan perilaku agar leluhur, artinya ada istiadat leluhur kita itu dapat turun temurun untuk generasi yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian untuk mewujudkan atau program kerja untuk yang pertama membangun jiwa ini secara gambaran umum Pak, karena ini visi menjadi acuan nantinya untuk RPJMDes di setelah saya diberikan amanah. Namun untuk secara detailnya saya tidak berani menyampaikan, ini hanya secara garis besarnya. Jadi bahwasanya dapat kita lihat yang pertama program yang akan saya lakukan yaitu pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agama formal melalui tempat pengajian anak yang akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama. Jadi budi pekerti serta pembacaan Al-Quran. Jadi dalam pengajian ini bukan terfokus pada pembacaan Al-Quran, namun sekaligus nantinya guru-guru ngaji akan menanamkan, menyalurkan budi pekerti, ajaran-ajaran agama kepada anak didik kita. Itu yang pertama. Kemudian untuk masalah kegiatan ataupun siar agama Islam, saya bukan menyantumkan ini menjadi sebuah misi untuk menjadi kepala desa, namun bukan sombong. Saya berarti bersama-sama terus belajar dengan sesepuh, bini sesepuh, leluhur, Nahdlatul Ulama yang saat ini terus mengembangkan agama syiar dan kegiatan-kegiatan agama Islam. Dan insya Allah yang menjadi tujuan saya sebagai kepala desa nantinya akan menjadikan ataupun memberikan motivasi serta motivator kepada mereka sesepuh-sesepuh pengurus yang menyiarkan agama Islam, jadi pemerintah desa akan menjadi pendukungnya. Itu harapan dan tekad saya. Kemudian yang kedua tentang adab, yaitu pelestarian adat dan budaya dengan membentuk nantinya lembaga adat dalam setiap RT-nya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar
agar nantinya dalam setiap lembaga adat yang bersangkutan nanti akan kita musyawarahkan bisa memberikan pengajaran sopan santun tentang adat kepada generasi-generasi mulai dari akar tingkat RT-nya. Jadi kekuatan sebuah batang itu berawal dari akarnya. Jadi kekuatan desa menjadi desa yang kuat akan berawal dari RT masing-masing. Kemudian selanjutnya, yakni membantu fasilitas pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai upaya dalam menciptakan generasi yang cerdas. Artinya ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, tentunya tidak akan melanggar aturan pemerintah. Kemudian selanjutnya, yakni memberikan dukungan kepada perempuan karena saya yakin dan percaya bahwasanya perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan desa Sumber Agung. Artinya perempuan yang lebih banyak mempunyai kegiatan, mempunyai tangan-tangan penting dengan penuh seni, dengan hiburan, dengan kasih sayangnya. Jadi saya mengharapkan artinya perempuan mempunyai peran besar dalam pembangunan desa Sumber Agung. Selanjutnya yang kelima, yakni memberikan dukungan kepada generasi muda khususnya sebagai generasi penerus untuk wilayah desa ini bukan hanya dalam kegiatan olahraga, namun lebih kepada masa depannya yakni berkarya nantinya melalui pemberdayaan dan pelatihan. Itu harapan saya. Kemudian pilar utawi tiang yang kedua yakni membangun sistem utawi auto corong. Jadi kenapa cara di sini sangat saya mengangkat karena sebagai permintaan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, yakni ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan. Jadi untuk programnya yang pertama ini bukan kurikulum tapi sesuai dengan aturan. Saya telah membaca aturannya, telah mempelajari bahwasannya sesuai dengan program yang ditentukan oleh pusat, pemerintah daerah akan mendukung yakni membuat website bisa sebagai fasilitas jaringan guna mendukung program pelayanan publik secara tepat dan tepat dengan sistem yang telah ditentukan utawi yang telah diwacanakan oleh pemerintah, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi itu tidak melanggar aturan, namun itu telah diwacanakan oleh pemerintah. Jadi bukan berarti kita musuh-musuhan, tidak, namun segala sesuatunya untuk di tingkat kabupaten, kecamatan sekarang telah menggunakan sistem elektronik dalam pengurusan administrasi. Itu yang pertama. Kemudian program yang kedua yakni memberikan pelayanan gratis dalam hal pengurusan administrasi sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dan dalam hal ini tentunya saya mempunyai keunggulan, bukan berarti ini janji, namun ini menjadi sebuah tekad saya, dan saya sudah berkoordinasi dengan Dukcapil dan pengadilan bahwasanya untuk kakak, KTP dan akte, baik akte kelahiran maupun akte kematian itu akan diurus dengan gratis dan secara cepat tanpa ada biaya administrasi atau biaya uang minyak. Ini yang menjadi tekad saya, Pak. Jadi seluruh masyarakat, harapan saya nantinya di alasan pertama semua akan mempunyai administrasi kependudukan secara detail. Karena program pemberian bantuan untuk pemerintah saat ini sangat membutuhkan atau syarat awalnya adalah administrasi. Itu harapan saya dan bersama dengan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yakni saya tidak berani mengatakan itu transparan, namun tujuan saya bersama dengan masyarakat, pemerintah bisa akan memberikan informasi dengan sistem dan terbukaan, Pak. Jadi tidak ada transparan, kami memberikan keterbukaan. Apa? Keterbukaan ini tentang program kerja, tentang anggaran yang digunakan, anggaran dana terutama untuk pendapatan asli desa atau dana-dana yang awalnya dari swadaya masyarakat akan kita sampaikan secara gamblang, secara jelas melalui yang pertama ini kaitannya dengan website desa di jaringan. Kemudian yang kedua akan kita sampaikan secara tertulis kepada masyarakat. Namun tentunya ini tanda kutipnya adalah tetap mengikuti aturan yang berlaku khususnya produk di Kabupaten Teguh. Itu acuan kita. Kemudian yang ketiga adalah membangun ekonomi utawi noto bondo. Jadi noto bondo ini bukan bondonya kepala desa yang akan ditoto, bukan bondonya perangkat desa yang akan ditoto, namun di sini lebih menekankan pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Jadi harapannya di musim pandemi ini
berbagai aturan yang telah diubah oleh pemerintah disesuaikan dengan kondisi di aturan 2020 tentunya dari Kemendagri telah mengeluarkan ditekankan untuk peningkatan daya beli masyarakat. Jadi dengan harapan ini kita bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya bersama-sama untuk bermanfaat bagi masyarakat. Yang di sini tentunya program kerja yang akan saya lakukan sebagai gambaran umumnya yakni mengaktifkan dan menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang berperan dalam peningkatan ekonomi dengan berakar dari peningkatan ekonomi kerakyatan dan bermuara pada upaya mewujudkan desa yang mandiri. Jadi harapannya BUMDes ini merupakan lembaga yang berbadan hukum yang disupport oleh pemerintah. Mohon maaf. Sesuai kesepakatan dan tadi yang kami sampaikan. Mohon maaf, jadi belum selesai harapan saya. Ditutup dulu. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon doa restu dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya jawab saja nih. Ini dari awal sudah kami paparkan waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan walaupun belum selesai saya lihat dokumennya masih ada itu Pak. Jadi karena waktunya sudah habis, ya dengan berarti mengapunten sesuai kesepakatan kami hentikan. Jadi untuk sesi tanya jawab kami persilahkan Bapak atau Ibu. Dari tadi Bapak mawon. Ibu dulu lah kami kasih kesempatan. Kecuali pendamping ya, pendamping dan istri boleh. Pendamping bisa. Kalau nggak ada ibunya ya berdua saya persilakan. Masuk ke siapa lagi? Pak Haji Effendi, Mas Suryatmo. Tidak ada yang lain apa begini? Apa karena airnya habis Pak ya? Ini habis ya terus aneh. Baik, ada cukup 3 pertanyaan. Kalau cukup 3 pertanyaan, silakan yang kedua. Jadi nomor terkecil yang berhak tanya. Nomor. Berapa ini? Masih dia? Sinten? Pak Suryatmo dengan Pak Sandi. Cukup fair nih Pak Sugeng ya. Oke, sudah antisipasi. Nanti yang tanya banyak silakan. Baik, monggo untuk pertanyaan pertama saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Tadi saya kita ketahui di satu terakhir kondisi alamnya belum dikelola dengan baik. Jadi di paparan di Bapak tadi, di situ Bapak ingin membangun atau mengelola potensi alam yang ada di. Nah, pertanyaan saya, langkah-langkah apa nanti Bapak capai dalam potensi alam yang ada di desa Subang ini meningkatkan perekonomian di masyarakat desa Subang. Terima kasih. Turun. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pak Haji, tunggu. Saya persilakan. Terima kasih. Mohon maaf semuanya saya di sini. Ini masukan juga Bapak Ibu. Tadi saya lihat program rencana kalau desa ini mengenai adat istiadat. Sebab adat istiadat ini sebenarnya menurut kami itu kalau memang berjalan yang sebenarnya adat istiadat itu bisa menetapkan, menyatu padukan, menghilangkan penyakit masyarakat di tengah perjalanan pengurusan lembaga adat itu. Kemudian adat itu
kan bersediakan sangat bersediakan kita rumah. Di situ adat menyampaikan agama akan menyampaikan adat itu menjalankan agama menyampaikan ini yang baik, ini yang salah, ini yang buruk, ini yang baik. Kemudian apabila adat istiadat itu selama ini mohon maaf, tolong dimasukkan adat istiadat, adat yang sebenarnya saya dengar sering Seloko ini dihembuskan di mana 9 kaca, di situ tanaman tumbuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya rasa itu hanya ucapan belaka, namun pelaksanaan tidak ada. Kenapa? Apabila ada permasalahan adat istiadat, ini saya sering disentil dan sering diapa oleh masyarakat yang mengerti adat. Kemudian arti adat istiadat itu bukan adat Jawa itu tidak boleh dipaparkan, tidak. Tolong masukkan adat yang sebenarnya adat lokal, khususnya Tebo dan di Jakarta ini, karena kita kan nonjol sekali kesalahan tentang adat istiadat kita, karena kita ini bertetangga dengan pribumi yang mengerti adat istiadat. Tolong, satu. Yang kedua, 1, 2, dan 3, seandainya terpilih, tolong BKMP itu dimasukkan dalam struktur kepengurusan di desa, karena saya lihat akhir-akhir ini pengurusan BKMP itu tidak dimasukkan di dalam desa, hanya intensif setelah waktu mau lebaran. Saya lihat siapa saja nanti yang menjadi ketua BKMP tolong didapat, karena tadi ibu-ibu itu sangat berperan di dalam mengumpulkan dan mengadakan peringatan dan kegiatan-kegiatan BKMP setiap bulan. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa kita ini. Jadi kalau menurut tidak, yang pertanyaan dari Pak Suryanto, langkah-langkah apa yang untuk membangun potensi Sumberlagu untuk perekonomian Sumberlagu? Jadi langkah-langkah konkretnya apa? Yang kedua, nanti kita semua langsung saja. Nanti ada. Oh iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Suryanto, Ketua RT 01 tentang sumber daya alam yang akan diupayakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Jadi di sini telah masuk dalam 3 pilar. Nomor 3 yaitu membangun ekonomi. Di sini telah saya sampaikan melalui BUMDes nantinya sebuah wadah untuk menaungi, untuk menangkap hasil dari petani. Namun di sini bukan saya ingin mengorek masa lalu, prinsip saya akan membuka buku lama, kita buka buku baru. Jadi artinya ada tanah-tanah yang tidak dikelola di Desa Sumberagung, tahunnya tadi belakang pasar akan kita kelola, kita jadikan lahan pertanian, namun bukan pertanian komoditi yang ekspor atau impor. Jadi kita melihat untuk memenuhi ketahanan pangan untuk di Desa Sumberagung. Untuk pemasarannya, pasar sudah disediakan, penjual sayur sudah ada yang keliling, jadi sebenarnya masyarakat menginginkan atau memanfaatkan hasil-hasil pertanian di Sumberagung. Jadi tentang pemberdayaannya nanti kita akan sensus mulai yang bekerja adalah masyarakat dari kelas ekonomi rendah naik. Jadi nantinya ada sensus secara ekonomi, ada tingkatannya. Kita ambil orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang susah, itu yang akan kita pekerjakan. Jadi sesuai dengan arahan atau wacana dari pemerintah untuk meningkatkan padat karya tunai atau meningkatkan daya beli masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya Pak, untuk di tingkatan selanjutnya, yakni potensi terbesar di Desa Sumberagung khususnya Kabupaten Tebo, saya telah keliling di berbagai daerah di luar Jambi. Artinya potensi terbesar adalah perkebunan, termasuk di Desa Sumberagung.
Kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita akan menjalin mitra dengan pihak ketiga, yakni di sini adalah kawasan di sekitar industri ini menjadi satu keunggulan bagi wilayah kita, akan bekerja sama nanti tentunya pertama dengan hasil sawit pertanian perkebunan masyarakat melalui BUMDes akan kita bekerja sama dengan sektor pihak ketiga. Itu bukan berarti kata bohong, itu bukan berarti janji, insya Allah itu memang ada jalannya. Itu merupakan satu dari yang sering dibilang CSR, itu artinya sosial responsibility. Jadi itu memang tanggung jawab sosialnya di situ, ada upaya untuk tanggung jawab perusahaan atau industri kepada masyarakat sekitar. Jadi kita akan meningkatkan dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai upaya atau keunggulan desa kita. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Haji tadi sebelum azan, nanti kalau azan operator siap nanti timnya. Kalau ini pertanyaan apa masukan? Yang pertama, memasukkan adat istiadat dan budaya lokal. Maksudnya budaya lokal. Yang pertama. Yang kedua, harapannya untuk kepengurusan BKMT mendapatkan insentif dari bisa. Oke, monggo. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Effendi. Pelaku ini saya mengatakan ini bukan sebuah pertanyaan, namun ini menjadi sebuah saran dan masukan, dan saya akan menanggapi. Yang pertama tentang adat istiadat. Jadi yang telah saya sampaikan menjadi misi saya, budaya ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat di desa Sumberagum. Di sini saya sering mengatakan tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri dengan desa Sumberagum. Artinya ada dua adat. Jadi jangan kita jadikan sebuah batasan untuk ya maaf tadi kita teruskan. Adan sih. Masih kedua untuk memasuki ruangan. Sekali lagi yang masih dua untuk memasuki ruangan. Dibuat bagus aja deh. Sebentar nunggu. Tolong Pak Nasria sampaikan ke undangan yang masih dua tidak sedang tidak ada kepentingan untuk memasuki ruangan. Oke, sedang tidak kepentingan untuk memasuki ruangan ke lanjutkan sebentar lagi.
Terima kasih. Untuk dilanjutkan nanti sekarang ada satu rumah. Nah ini saya jawab. Ini datang memperhatikan. Dulu Pak, kita lanjutkan atau menunggu. Ini nanti ini menjadi kita semua yang di sini menjadi saksi bahwa pertanyaan dari Pak Haji Effendi kita bisa menyampaikan. Baik. Ini ada di sini juga nanti bisa disampaikan. Buka aja. Masih ingat pertanyaan tadi? Saya lupa. Silakan kalau masih terkait dengan adat lokal yang salah. Yang kedua terkait dengan BKMD yang selama ini tidak teralokasikan dari bisa begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dari awal bahwasanya sering saya sampaikan tentang adat dan budaya di Desa Sumber Agung ini bukan satu namun ada dua. Kalau sering saya sampaikan bahwasanya dari dua ini tidak boleh satunya tinggi satu rendah. Kalau ada Melayu dengan adat Jawa, agar itu dapat sejajar seiring karena terstruktur pihak Melayu Jawa orang Trans itu tidak mempunyai hubungan utawi kerendahan dibandingkan lain. Kalau duduk sama rendah, tinggi berdiri sama tinggi. Harapan saya tetap tadi dengan pembentukan lembaga adat dari masing-masing RT, kemudian ada lembaga adat di desa yang akan menaungi masing-masing lembaga adat yang ada di masing-masing RT-nya. Itu harapan saya dan menjadi misi saya. Tentunya nanti akan kita duduk bersama dengan sesepuh, ini sepuh, dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat kita akan rembukan bersama-sama. Jadi masalah adat untuk di Desa Sumber Agung ini mempunyai kekuatan. Kemudian selanjutnya untuk masalah BKMT tentang insentif, saya tidak bisa mengatakan itu bisa, saya tidak mengatakan untuk berjanji memberikan, namun tentunya nanti itu akan kita musyawarahkan dengan seluruh masyarakat, seluruh tokoh-tokoh agama, seluruh perwakilan dari masyarakat melalui forum yang ada di Desa Sumber Agung apabila saya diberikan amanah. Dan ini jawaban untuk yang kedua, tentunya untuk waktu ini punya saya 5 menit, jadi saya akan menambahkan satu poin nantinya yang Pak bilang tadi, yakni membangun infrastruktur dan fungsi secara umum. Di sini ini sesi tanya jawab tidak melanjutkan ke visi-misi. Iya, ini sampai sudah menjawab pertanyaan untuk 5 menit. Jadi penyampaian visi-misi sudah 15 menit yang lalu. Dimanjurkan melanjutkan kita soalnya jadi ini kan 5 menit milik saya, artinya saya belum selesai menjawab sesuai dengan peraturan. Satu pertanyaan adalah 5 menit, jadi saya menjawab masih 3 menit, ada waktu 2 menit. Jadi saya menyampaikan 2 menit ini dengan seluruh masyarakat dan sesepuh ini sepuh, saya mohon dukungan dan restunya serta dukungannya kepada saya untuk mempunyai tekad mengabdikan diri ke tanah kelahiran saya. Jadi monggo sarang-sarang titipkan amanah kepada nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.